Dongong dia nak gadi kini mu tu dia bukan masa haji. Main cai jodoh tu ndak sembarangan dah. Tengok dulu bahawa agama Islam menganjurkan kita mencari jodoh itu. Pertama, ia salah satunya adalah kaya bapiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepala desa atau yang mewakili, yang kami hormati kepala dusun. Ada kepala dusun ni Pak? Oh, ikut kepala dusun. Nya dua kepala dusun nampak di siko malam komo, ibu-ibu. Kepala dusun Pulau Kampung ada juga siko. Kau lah pindah pulau tadi, lah pindah jadi kepala dusun. Lupa siko uang rumahnya gini. Kenal ibu-ibu ni nyonya? Kepala dusun Pulau Kampung doh. Yang saya hormati RW, RT, yang kami muliakan pengurus masjid, alim ulama, cerdik pandai, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, serta yang kami banggakan, pemuda dan pemudi yang hadir pada malam hari ini. Ada pemudanya Bapak? Soangnya ceramah bersodian tadi untuk pemuda, bodoh pemudi. Pemudi adanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ndak mampu anak gadi ke masjid malam kodo ugi. Apa diugi kia? Ceramah tentang bagaimana membina anak bujang-bujang dan anak gadi. Jadi ugi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tak bisa majawi anak gadi lah, bukan masoji. Tapi goam bersampai dengan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konangmu ibu-ibu semua ugi. Cuma ada apa je tiba rumah sampai go. Pertama dan terutama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak monong-monong bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, bulan baganti bulan, tahun baganti tahun, uang sekitar awak lah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak masih baijo umur di Allah Taala untuk mendekatkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa saudara-saudara kita pada saat sekarang ini yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu. Apakah mereka yang telah dipanggil oleh Allah, mereka yang telah masuk kubur, mereka ditempatkan di tempat yang mulia, atau senantiasa siang dan malam menjerit kesakitan menahan siksaan kubur? Tidak tentu dah apa-apa. Makanya kalau lewat monong-monong menghayati kehidupan go, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, rumah tangga awak go aman. Awak takkan omo berbantah dengan laki bini kalau piti belanja uang doh. Dia apa? Sadar awak, banyak-banyak awak bersyukur karena apa ikut rezeki awaknya. Bersyukur. Jadi salah satu kunci hidup bahagia itu bapak-bapak dan ibu-ibu ternyata bersyukur ini. Diteliti oleh para psikolog. Bagaimana cara kita awet muda, bagaimana hidup itu tenang? Ya banyak bersyukur. Aku tak sabut tadi nama ayam boga. Kan apa dah baik. Nyesiko banyak pula ke.
kader-kader yang bersiko go, tapi bersyukur. Kalau lewat bersyukur, insya Allah sedeko dapat motong minggu konyo. Bersyukur awak, ikut rezeki awak, berterima kasih wa alhamdulillah. Tapi kalau tidak bersyukur, itu kan kuang tawidu. Makanya kadang umur 30 lah bentuk umur 50 wajah tu. Dia apa? Siang malam berpikir piti ke piti, menambah rumah, boleh Honda. Ya tu tahu. Makanya ugi wang duit kalau nyu ndak bersyukur. Mak banyak tersobit malam ko ya. Simple idik go sonannya. Ndak payah sonan dah. Berarti mantap tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur, saya tambah, kata Allah. Ditambah di Allah. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, temulah azab yang sangat pedih. Azab dia apa? Yang pertama azabnya, azab di kaki yo tadi tu. Dia apa? Kuang tawi je. Ya. Terasur je mama. Dan kadang ibu dan tengok amak-amak kau mak. Apa dia betul? Kau maaf ya mak ya. Jangan bohong dak. Beko bongi do keden beko jen bojo cutulenya. Sejak mulai kecil duit cocondo. Awak di kampung gua termasuk ambo gua. Bomu balaki cocondo jule. Ayo ndak jo ado yang belobi-lobi kuat lah wak tiba. Ya jondo Rapi Ahmad, antu dah mak Rapi Ahmadnya. Ndak tamakan roto kan ndak ada risiko dah. Cocondo. Laba keluarga awak cocondo jule, balaki cocondo jule, banak cucu cocondo jule. Apa? Tiba pongai cucu lah jenaka lah, tiba pongai menantu lah jenaka lah. Makonyo ibu-ibu, kau ndak diubek pikiran awak kau dengan bersyukur, berterima kasih, bersabar, ndak kan pernah awak bahagia hidup tu, konang-konang. Ndak kan pernah bahagia. Tiba rumah awak bercomin, konang-konang. Iyo ye. Bila kan cukup ego. Bila kan cukup ego. Dulu berfikir wak dapat dan beli kereta jadilah. Sudah dapat beli kereta, dapat beli Honda jadilah. Dapat beli motor. Sudah tu tak motor oleh. Bila kan cukup. Makanya perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatkan diri dengan perasaan kita dengan kematian. Bontau lai den kan mati le. Apa persiapan den? Hudbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah bibit sumber dari segala dosa. Dan selawat berkambarkan salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat dan pengikut beliau yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahu ampo memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gotu tahun awak peringati. Kani ya bapak-bapak sekalian, 2 tahun memperingati kelahiran Nabi Muhammad, memperingati kebesaran Nabi Muhammad. Namun apa yang kita cari, yang kita ambil tentang sosok dari Nabi Muhammad itu yang bisa merubah hidup kita lebih baik, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Jangan maulud tawi tapi tidak berubah-ubah cik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia. Kalau sampai ke raudhah ke kubu Nabi Muhammad, bapak-bapak dan ibu-ibu ketika wa umrah, itu ndak tatongan nangi dah wak. Manangi itu ndak tahan dah bapak-bapak.
Begitulah sosok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, yang nama ibunya Siti Aminah. Lahirlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam kandungan bapak-bapak dan ibu-ibu lah meninggal loya. Gua singkit-singkit aja, kalau lebih panjang-panjang gua tak selesai man. Meninggal ayahnya, melahir Nabi Muhammad. Waktu lahir tu tanda anak yang mulia itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Malam itulah do tanda. Beda dengan anak lain. Nabi Muhammad tu malam itu sangat ceria. Cahaya datang kepada Aminah bahwa yang dilahirkan ini adalah orang yang mulia. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad disusukan oleh Halimah. Halimah As-Sa'diyah namanya Bapak Ibu, disusukan oleh Halimah. Sebelum itu ada Suhaifah yang menyusukan Nabi Muhammad, tapi yang terkenal di awal itu Halimah. Bahkan dalam riwayat lain ada 3 yang menyusukan Nabi Muhammad itu, tapi yang populer 2 itu disusukan Halimah. Ketika Nabi Muhammad sekitar 5 tahun umurnya, disusukan oleh Halimah. Ketika ia bermain dengan kawan-kawannya, datang malaikat Jibril memboda dado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kawan-kawannya bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang mampu menarik Muhammad itu, yang memboda Nabi Muhammad itu, sehingga Halimah ketika itu yang menyusukan Nabi Muhammad takut inya seandainya terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad. Maka Halimah Nabi Muhammad setelah diboda dadonya diserahkan kepada ibunya kembali, yaitu Aminah. Upo Nabi Muhammad itu umur 5 tahun sudah dibersihkan dadanya oleh Jibril. Dulu kenal sejarah ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad juga dibedah, dibersihkan dadanya. Ketika kecil juga dibersihkan dadanya. Ada apa? Karena di dada itulah sumber-sumber segala penyakit yang menghalangi awak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada situ penyakit namanya penyakit iri. Ada penyakit hasud yang suka menciton-citon uang, menghasut-hasut uang. Itulah penyakit yang membuat bapak-bapak dan ibu-ibu ketika sakaratul maut besok bahaya awak meninggal dunia. Konang jandi bolo jua penyakit tu dulu. Kalau ada awak perasaan awak nak ada anak uang dapat kojo tetangga awak atau kampung awak, ndak awak lero nengok apa-apa, ndak ambil lero, tu penyakit tu. Buang penyakit tu. Ada ibu-ibu? Siko ndak ada ibu-ibu ya? Ada sodo. Kalau uang menambah rumah, ambil penggodang rumah atau bertingkat rumah, lewat ibu-ibu nengok. Alhamdulillah. Kalau uang mau motor bau lah leonya ibu-ibu. Apalagi tetangga ya. Kan mantap. Itulah penyakit hati. Upo kunci awak sampai ke Allah Ta'ala itu dalam ilmu tasawuf. Hati itu harus dibersihkan. Kalau wak bolo joleh payah. Banyak penyakit hati itu. Ada tulul amal, ada jua. Tulul amal tu panjang angan-angan. Ada siko panjang-panjang angan-angan. Cito sampai ke langit ketujuh tu nah. Kojo ndak ada cik aja dah caranya. Tu penyakit hati je. Penyakit tu. Uang panjang angan-angan, kojo pemale, itu penyakit.
Suka duduk di kodai tawi, di bebalai tawi. Ha tu tanda tanya tu. Lakonnya penyakit itu apa kok? Ndak antu kan. Itu salah satu dalam kitab Ihya Ulumuddin, itulah salah satu penyakit hati. Panjang angan-angan. Wah citu tu nak mana ketua? Bontau pergi jumpa bupatinya. Tiba dia kata simpang tu minta aku 2 tang lu sempurnanya, utang lu nya. Utang lah dulu tu. Citu bupati gubernur tawi. Dia apa dia panjang angan-angan dia. Bo ke ladang to gak di ladang tu. Mak bilo kan sudah kon. Nyo apa angan-angan panjang dak kan kayu dan dek koron. Tu penyakit tu. Ndak omong apa juga. Setelah itu dikembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah. Setelah itu berlanjut umur Nabi Muhammad, dibawa di Aminah menyogok makam ayahnya. Sudah itu meninggal Aminah. Dibololah dia datuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa nama datuk? Siapa? Abdul Muttalib. Dibololah dia datuk. Sayang tu datuk. Nya datuknya go termasuk pemuka suku, pemuka ulamanya ketika itu datuknya go. Dan Abdul Muttalib kau sudah tahunya boso cucu dan kau akan menjadi orang besar. Tahu dia. Jadi Abdul Muttalib tu inyo tiba kalau di Ka'bah tu ibu-ibu. Inyo duduk yang paling depan, bakasu duduk apa? Nenek mamaknya tu bos tu Abdul Muttalib, datuk Nabi ke. Nak wong sembarangan datuk Nabi ke tak? Sehingga ndak sembarangan uang yang duduk di atas kasut tu yang pejabat-pejabat petinggi adat ketika itu. Ketika itu dibode Abdul Muttalib cucunya Muhammad. Nya Muhammad tu Abdul Muttalib ni nama ko. Duduknya di atas kasut ko. Di atas kasut tompek pejabat-pejabat ciko wa, jenis ciko di balai tiba atau di masjid ko yang pemuka-pemuka tiba. Duduknya situ. Sehingga bongi wang kek Muhammad jan situ dong duduk le, dak lepel waang duduknya. Itu wang godang-godang aja situnya, pemuka-pemuka aja situnya, kepala suku aja. Apa kata Abdul Muttalib? Lopen nya siko. Siko ang duduk cucu dia. Karena ini nanti akan menjadi orang besar. Ontu cendol tu hebat Abdul Muttalib tu. Ontu cucunya tu. Mbak Nuwang kalau kan jadi ikan lah nampak iku nu. Ontu dia. Meninggal Abdul Muttalib di beliau lah dibololah Nabi Muhammad godek pamannya. Siapa nama sepangan? Paman Nabi Muhammad siapa nama? Abu samulnya lah dibolo dalam dia Abu Thalib. Dibolo dia Abu Thalib. Dibola dia jauh di Abu Thalibnya berdagang. Disikoti umat Islam dan pemuda Islam belajar dengan Nabi Muhammad. Inyo dulu umur 20 tahun, 70 tahun, 20 tahun inyo sudah menjadi seorang entrepreneur inyo. Bahasa kini. Dia anak muda kini. Lah jadi seorang pengusaha pedagang yang sukses inyo. Itu hebat Nabi Muhammad. Jadi jangan koton kalau bicara Nabi Muhammad solat haji puasa. Ndak itu aja pandai Nabi Muhammad tu. Pandai menggali Nabi Muhammad tu, jagoknya mencari. Itu Nabi Muhammad. Kok kata Nabi Muhammad tu maco Yasin aja. Berzikir iyo, tapi Nabi Muhammad umur 20 tahun lah pandainya sampai ke negeri Samnya berdagang. Itu Nabi Muhammad. Sehingga inyo du sukseslah inyo menggali, menjual gali, termasuk gali Siti Khadijah. Siti Khadijah tu bapak-bapak dan ibu-ibu umur Nabi sekitar umur 20 sampai 25 tu sudah suksesnya menggali bau sao. Batanyolah Siti Khadijah,
Siapa yang menjual barang dan tu Abi Tawi dek inyo? Siapa menjual barang dan ku Abi Tawi? Nyo Khadijah ku pengusaha perempuan cantik, kaya, jando. Tak gadi ke dah? Apa dia Abi Tawi juga? Ditanya, siapa yang menjual barang dan kau? Ditanya ke Abu Talib. Ditanya kepada uang yang ketika itu berbisnis dengan inya. Dijawablah dia uang kau, iaitu Muhammad. Khadijah ndak acopek cayo dah ibu. Dicuba jualah galeko Muhammad, disuruh pantau dia uang kepercayaan inyo. Disuruh pantau pai mengalih Nabi Muhammad. Bibang dijaga. Ditanyalah apa kunci Nabi Muhammad itu berdagang inyo sukses. Dicobuilah ada uang go Nabi Muhammad itu berdagang dengan jujur. Jujur Nabi Muhammad tu ibarat manggalego ta bapak-bapak dan ibu-ibu ndak batambah batu dalam do tanah dalam gota go waktu batimbang do. Ndak ada dia jauh dari Nabi Muhammad model tu do. Timbangi dikuangi, ndak ada model tu do. Disitulah Nabi Muhammad sukses. Kaya Nabi Muhammad, bahkan para pengusaha-pengusaha besar yakin kepada Nabi Muhammad. Terbayang saudara maknanya. Cendah tu hebat Nabi Muhammad. Upun ndak di mimbar jago Nabi Muhammad godo. Di pasau berdagang Nabi Muhammad go hebat. Makanya tokoh dunia non muslim pun diakui Nabi Muhammad go hebat. Seorang diplomat hebat. Ketika kepala suku bahasa goang babanta meletakkan batu Hajar Aswad, babanta ndak dapat menentukan siapa lah ia akan menentukan meletakkan yang pertama. Yang suku ko inyo, yang suku ko inyo, yang suku ko inyo. Ndak dapat doang menentukan. Babik dia keputusan. Babik keputusan. Siapa yang pertama masuk beko ke masjid iko, inyolah baintai lale Nabi Muhammad yang pertama. Maka kepala suku ko Muhammad lo ta'ala dia orang batu ko. Nabi Muhammad dia seorang yang bijak. Ndak mau pandai seorang jido, walaupun pandailah diserahkan kayaknya di bawang lain diambil kain panjang ke ompek pogang dia suku ko, pogang dia suku ko, pogang dia suku ko, pogang dia wak lotan sesama. Cendoh tu hebat Nabi Muhammad dulu tentang kepemimpinan, sampandainya merangkul, bukan memukul. Cendoh tu kepemimpinan Nabi Muhammad di bawang tua-tua kampung Baundiong, di bawang suku-suku buang kampung Baundiong ndaknya soang gitu sok-sok diok do. Itu Nabi Muhammad. Lah nampak kepemimpinan Nabi Muhammad dulu ketika itu. Seperti itulah Nabi Muhammad berdiplomasi, bermasyarakat, mambo uang lain. Kalau orang awak ndak bau dilantik jadi RT pun ndak ada oleh. Tapi jabang ngilu RT ko ya, ndak disiko ko dok. Bau dilantiknya di kepala desa ndak ada oleh. Bawa poninyo di kampung oleh. Sehingga ndak antu pai kadang gaido tanah wilayah termano pai kadang gaido. Oh pola baju kakakian sana. Nabi Muhammad ndak ada model tu. Contoh tu Nabi Muhammad seperti itu. Kalau kepemimpinan awak seperti itu lah, sampai umur Nabi Muhammad 25 tahun. Ibu-ibu ya, menaksirlah Siti Khadijah kayaknya. Upo Nabi Muhammad tu ketek ganteng no ibu-ibu. Antur ibunya. Jangan kau tahu buat Nabi Muhammad tu ndak.
Ganteng itu ya. Jauh beda dengan Muhammad kini. Lah, ganteng Nabi Muhammad. Singgo jando tua ko jatuh hati ke nyopak. Ko iya tio ganteng, banyak piti, pandai menggale, orang yang jujur, inyo baik kulo. Ndak tahan dek Siti Khadijah tu. Disebut lah ke ajudan inyo. Lei amu Nabi Muhammad nyo manika dengan dein. Disampaikanlah kepada Muhammad. Nabi Muhammad dek wang patu ke wang tua. Lah, ndak concang sekali putuinya dapat apa. Jauh beda dengan awak kini. Disobun ke pamannya Abu Talib. Khadijah ndak kedean paman. Lai setujunya. Lai paman oncaknya. Manikalah Nabi Muhammad umur 25 tahun dengan Khadijah. Dapat dek Khadijah go Nabi Muhammad bujang ganteng yang baik, banyak lepiti. Manika Nabi Muhammad dengan Khadijah, bapa mas kawin. Kau perlu tahu. Antu ibu-ibu bapa mas kawinnya. Kau dapat dan bayar dia bekok. Tapi ibu-ibu kok bapa mas kawin. Onde mas kawin Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah 25 ekor onta. Coba bayangkan ibu-ibu. Sekitar 5 juta piti kini. Ada menantu nanya kata masih itu mas kawin. Tu tio. Dongong dia nak gadi kini mu tu tio buka mas haji. Main cai jodoh tu ndak sembarangan do. Tengok dulu bahwa agama Islam menganjurkan kita mencari jodoh itu. Pertama, ia salah satunya adalah kaya bapiti. Itu dia. Kan ndak ada nyampai ke ama ibu anak-anak muda turu dah. Kemabuk dia bacinta-bacinta. Sudah tu manika setahun cowai. Kenapa? Ndak bisa sampai makan nak gadi uang doh. Yang jantan-jantan PQ tu. Kata miskin Nabi Muhammad tu. Terbayang ibu-ibu tanya. Ada yang 5 juta mas kawin, menantu nanya kata mah. Ndak ada orang kan? Seperti itulah Nabi Muhammad 5 juta apa? Mas kawin. Jadi awak kadang-kadang ndak paham. Harus wak mancai laki-laki kaya dulu yang akhlaknya baik, agamanya baik dan bapiti harus. Iko ndak sonen motor barental pulo sonen. Sudah le gaya dulu seketik. Cora mintulah sepopak kampung menantu dan iko melonjak ke ken komai sonan zong tengok lelok mu sompen ke onak gadiawa lelok baagamo kan gicai batanggung jawab apa-apa. Jadi pemuda-pemuda berpikirlah sosok Nabi Muhammad tu umur 25 tahun nyalah sukses. Lah kayonya. Makanya awak umat Islam kok dijajah kini dia orang kafir, orang non muslim. Kena apa? Awak miskin. Pilih sian umur. Iya, dia apa? Dia awak dak bapiti. Butuh awak itu, Bu. Hilang iman awak itu. Makanya di dalam Al-Quran itu wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Di situ wa qul ya'malu ada syiat amar di situ. Bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, berbuatlah kamu. Ada perintah dari Allah Taala untuk awak tu rajin bakoco. Ndak menggaya sepanjang air dok. Sepatu bakile
Sikit buat tak layak langau di situ. Sapu nak adu isi tiba anak minta piti bepiti ya. Bekola nak minta kau mak ni. Mak nak juga ada piti. Makanya kalau seorang muslim yang baik adalah orang yang rajin bekerja. Kalau ada muslim yang penyogan, tu tanda muslim tak elok. Tak muslim yang elok. Terbayang saudanya papa? Salah saudara. Apa dia awak penyokan banyak, apalagi di kampung awak. Karena apa cara pandang awak tu, cara bertingkah awak tu nak dengan ilmu. Kalau awak ikut ambuk kan godang di kampung, awak ikut gaya di kampung gue ya. Duduk sehari tolok dah awak di kodai ku. Nyapo kan makan juga bekonya. Litak pulang makan nasi mak. Ternyata cara berpikir awak kalau dengan Al-Quran tidak seperti itu. Ternyata kalau cara berpikir kita dengan meneladani Rasulullah tak seperti itu. Rajin bakojo, itu yang Islam itu. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau selesai salat bertaburanlah kalian. Tapi ngapo penyogan panjang usuk gawak bolo lah membudaya, makanya ndak maju-maju awak. Berkaryalah yang menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, pantang putus asa. Kata Quraisyab, Profesor Quraisyab di dalam ayat yang mau baca tadi, salah satu sifat muslim itu pantang menyerah, mempunyai mental baja. Kok sulit bono wak towi cetakwi. Lanjut kau. Pantang menyerah. Nabi Muhammad 25 tahun lah suksesnya. Mas kawinnya 25 ikut unta. Dibahas kok kiawak dek minta uang menyambut awak di rumah, kalau nanya awak kata mau uang nanya pak. Kalau 5 juta mas kawin awak. Kau ndak nikah ketik do semarak godang do. Upaton tanah kong tan baju esok. Sudah itu bawa mayu utang sudah itu. Makanya Nabi Muhammad itu sosok yang teladan. Kalau ada pemuda, kalau ada anak gadis awak, tengok dulu kancai laki tu. Tengok uang lelok dulu. Lei bertanggung jawab kan lei makan awaknya. Kau masa haji namu ada apa dengan itu? Kalau ambo di kampus kamu sampaikan mereka itu. Makanya maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Kau rahasia dan sobit uang ocu gue yang sayang tiket menantu. Uang Minang itu hebat-hebat. Pandainya cik menantu. Dapat pejabat-pejabat yang bone-bone baik kayaknya. Kalau uang gadis awak apa ndak? Menelpon siang malam itu dia pandainya. Tengok dah mama anak gadis mak tu pagi 2 sampai pagi subuh ndak mati telpon gitu. Dia ndak on tu dia mak. Bitulah usaha sampai kini. Makanya suruh anak gadis ka masjid muah. Bu-ibu muah. Nah, yo ditatar ketek. Pemuda mereka tu rubah pola pikir itu. Revolusi mental awak ke. Jangan begitu. Nabi Muhammad 25 nikah dengan Khadijah. Sampailah Nabi Muhammad umur 40 menerima wahyu. 43 Nabi Muhammad lah mulai dakwah terang-terangan, makanya ditantang oleh kafir Quraisy. Disitulah Nabi Muhammad dicaci, dihina dan dipitnah. Nabi Muhammad itu gawat perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu Nabi Muhammad tu ketika menegakkan Islam tu. Di ujung Nabi Muhammad wa anda apa? Anda jabatan, ke jabatan apa nak nyo di balik kafir Quraisy? Ndak piti ko, ndak wang tinoi ko. Lah bunyi tombol ketek lah. Tapi Nabi Muhammad ndak amu. Ditawar Nabi Muhammad dia jabatan dia, ndak amu Nabi Muhammad. Ndak jadi abang, ndak jadi menteri pertahanan. Kia. Ndak amu Nabi Muhammad. Beda kini Bapak.
Sudah berada menjuangan Nabi kelawar kawan kiai. Pindah sudah tu tinggi rakyat sudah tu. Terbayang ibu-ibunya. Cenah tu Nabi Muhammad tidak bisa digoda dengan jabatan. Kini apa kojo politik pemimpin kini membongak-bongak rakyat aja kojo tadi. Na'amu Nabi Muhammad. Na'amu Nabi Muhammad. Karena apa di studi Nabi Muhammad? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus, visi dan misi Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlak. Den go jadi contoh, suri tauladan dek uang akan menengok den, ndak akan den tergoda dek jabatan itu. Itu Nabi Muhammad. Itulah makanya uang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau awak bermasalah ketika itu tu jumpa awak dengan Nabi Muhammad, hilang masalah awak tu, lomak bodan awak tu. Makanya para sahabat sering menangis karena lomak dia dokek dengan Nabi Muhammad tu. Lomak dia dekat dengan Muhammad tu. Sonang ngoti awak inyo ndak pernah dia nati awak tu. Ndak pernah dicito awak tu. Ado kawan akrab awak kini kadang-kadangnya bisa ju curhat ke nyonya. Tapi lah payah awak podoinyo. Badocak dicito diulam cito awak aja cito. Kan ada mula tu kawan awak doh. Awak ba cito ni nyo mak. Awak gosokan iyo nang cito awak. Sonan menculik-culik awak sudah tu lah dicito lah sepopak kampung gua. Gawat sonan sianu tu ikau. Model mereka sonan ketek parah sonan doh. Come potong soai lah. Ha dia apa ni? Atu dia ni dak cukup piti belanja sudu. Itu dia hebat Nabi Muhammad ibu-ibu. Ndak amu. Ditawar dak amu inyo dah. Maka Nabi Muhammad dipitnah. Inyo tukang sihir. Inyo tukang tipu. Contoh kini kan banyak ustaz-ustaz gua dipitnah kini jenah kini gitu ya. Wang komunis tu kan itu caw-caw menfitnah. Yang bonong zaman kini tu kotor duang salah. Yang salah jadi bonong. Itu tu zaman kini tu. Ustaz dipitnah, dikriminalisasi. Kan ada ustaz tu lain aliran tu. Itu aliran kelas tu. Itu teroris tu. Dipitnah. Dulu zaman kafir Quraisy mereka dia. Pas terjadi gini. Kalau ndak jom mulai dipitnah le, yang ketiga dilakukan diserang, ditangkap. Kalau kini ditangkap, kalau dulu dipoangi, dibunuhnya. Maka Nabi Muhammad 20 kalinya dibunuh. Itulah yang terjadi kini. Cendoh apa dilakukan dek kafir Quraisy zaman dulu, cendoh tu dilakukan dek kepada para ulama kini. Dibujuk ndak bisa, dipitnah. Ndak bisa dipitnah, dipenjauhkan, moson penjauh. Dek awak umat Islam ndak berdaya nganggo-nganggo jawab kalau kemudian. Nyapu ndak berdaya awak tu. Nabi Muhammad ndak amu tetap teguh pendirian. Makanya salah satu dari visi dan misi Nabi Muhammad itu, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'zil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wal baghi. Apa katanya? Salah satu visi Nabi Muhammad itu menegakkan keadilan, berbuat baik, menolong suka memberi kepada keluarga. Itu contoh dari suri teladan Nabi Muhammad. Tegakkan keadilan, berbuat baik. Kalau ada orang susah, biar lelok dipermudah urusan tu. Ke awak ke dusun dipermudah. Jangan dizalimi lo rakyat le. Kalau pemimpin menzalimi rakyat, mati nyosonan jadi pemimpin, mati masuk neraka. Berbuat baik. Tolong permudah urusan ama-ama acik-acik awak tu. Jangan dipersulit lo le. Kau minta surat keterangan miskin ketek poya doh. Jangan sampai model tu.
Itu salah satu visi Nabi Muhammad, berbuat kebaikan, tegakkan keadilan. Jangan ku ke awak tawi ngato di bayi masyarakat tu. Jangan dia ku ke awak tawi je. Kau den, kau sonak den, kau kampung den, kau suku den. Visi Nabi Muhammad satu, tegakkan keadilan. Yang kedua, berbuat baiklah. Kau awak jadi masyarakat, kau awak jadi pengurus masjid, kau awak jadi pejabat, mudahkan urusan orang lain. Kok susah ditolong? Sudah itu suka memberi kepada karib kerabat. Badun sana suka nolong dun sana, jan condong kolu. Makanya agama ko kerabat sona awak suwa dulu kalau ada ma awak baik bahagia kan ma awak oyawa. Kau anak melenggang-lenggang kau ken kau main motor mewah. Minggu ke minggu amak payah nak belanja. Sukun mano jo keliling paso manca yang muah supaya cukup jo piti. Anak ton ba selfie tawi dia HP. Nabi Muhammad tak mau itu dah pak. Kalau godang generasi kini konang tu, konang amak, konang ayah. Kondak. Sakampung ni kadang ada lucu. Babi ini di pulau kampung. Inyo asli wong daerah kampung. Ndak kajong om asa kali setahun. Cukup bayangkan. Siko ndak ada uang. Itu cilako nomor jatuh dulu. Babi ini nyo ndak tako nang nyong om akete jole. Jan ke mambai piti lo ke om ale. Om ala tua susah payah. Siko kada ada anak-anak menetu ibu-ibu. Penyayang sedua anak dumaya. Alhamdulillah. Padahal amak kadang-kadang ndak makan demi menggodangkan anak. Ndak bisa lolok kadang dia menggodang anak do. Batahan saleo dia menyengolakan anak. Pai ke pasar wai minggu. Bakal kaliliang awi ya makku. Awi ya mak ngocinannya ke estebak kan lo mak estebak ada apa? Cinan nak memoli estebak di pasau ko. Pas nak memoli estebak tako nang anak dan suak Senin suak pai kuliahnya ndak ada piti belanja doh. Suak Senin nak dan pai sekolah ndak ada piti belanja piti cukui saleko tanya. Batakan gua mak-mak sekalian, bapak-bapak ndak jadi amak gua meli estebak gua doh. Batakan awi gua demi anak sekolah. Supaya apa? Anak sekolah juga, anak kuliah juga. Lah godang anak kuliahnya, lama jadi uangnya. Mbah bini inyo. Ndak tako nang amak buak go di kampung le. Doai. Ayalah keriput-keriput di kampung. Dek sogan jika kadang minta sedekah ke uangnya. Memang ndak cukup kadang tok makan doh. Anak yang dia ndak ada canlah sebu dengan anak bini. Makanya laki-laki yang tidak mengabdi kepada orang tuanya, balasannya adalah neraka. Neraka. Perempuan yang tidak mengabdi kepada suaminya, neraka. Kalau ada ibu-ibu dua kok ke apa-apa, neraka. Maka taatlah ke apa-apa ibu-ibu. Ndak ada apa-apa gagah kau doh. Itu perintah agama. Kok jenuh pula bontu apa du? Dia bontu tiang dapu bayok lah. Tetap patuh kayaknya. Jangan melawan-lawan. Kok kini ndak bangga mengatur, bisa mengatur laki. Coba bayang zaman kini kok bangga. Apalagi awak kau pak ndak badayo leh. Ambo kalau teraso ketek-ketek so gini. Ndak badayo aja tu tidak. Kun kuang pandangan wang rumah tu kawak le. Nyepiti lah kuang kana masuk ada dulu. Apalah lega tua wah. Ada dulu le. Dia mulai dia yo awak dulu le. Nyapo jan ke nak cukup le. Jan ingat ibu-ibu ya.
Seperti apapun ibu-ibu sekalian rajin ke masjid, rajin solat, rajin puasa, tapi kalau durhaka kepada bapak-bapak, kepada suami, tidak akan masuk surga. Konang lelok, bawa balik mereka. Tak akan masuk surga doh. Apalagi toga mambai kek mintuinyo, toga loki inyo, mambai kek uang tuinyo. Itu ndak bisa diambil tampang. Banyak kadang orang tino, ndak bulio ada loki. Pai jalan ke mawang tua, itu tu dia orang tino bahayu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu visi dan Nabi Muhammad itu adalah memberi kepada keluarga, karib kerabat, bahagiakan orang tua awak, bahagiakan dosana awak, bantu yang susah. Jangan orang lain tu. Konang. Kau pergi umroh berkali-kali, rumah kakak awak ndak untu oleh. Tu ndak juga. Perlu dulu, bantu dun sana dulu. Jangan beko dek bangga-bangga beko. Tu dia. Jadi visi Nabi Muhammad itu di antaranya menegakkan keadilan, berbuat kebaikan, membantu karib kerabat. Dan Allah melarang kita berbuat hal-hal yang mungkar. Dan semua ini adalah pelajaran bagi kita agar bisa menjadi pelajaran iktibar di dalam kehidupan awak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sekian maulud Nabi kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Waalaikumsalam. Apa macam sunnah Rasul wajib diikuti umat Ustaz? Umat gawat ke? Sunnah Nabi Muhammad tu banyak. Besok lah bobaila ke Pak Haji buku ya. Nya banyak sunnah Nabi ke. Biarlah mereka berselesai mereka ya. Nya sunnah Nabi Muhammad tu banyak. Kalau disebut tidak ada banyak sunnah termasuk penjanggui ke. Jadi banyak mereka sunnah. Lah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.